Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Indok Loreng teman-teman ya. Malam ini saya akan bahas mengenai ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya langsung ya. Apakah ternak puyuh itu perlu perjantan enggak? Ya, ini penjelasan menurut saya ya. Kita simak videonya, BPJS dulu. Bayarnya pakai jempol dan subscribe, oke? Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita beternak puyuh itu apakah memerlukan pejantan atau tidak? Itu tergantung kita ternak puyuhnya itu mau kita buat telur konsumsi atau mau kita buat telur fertil untuk kita tetaskan ya. Kalau kita buat untuk telur konsumsi, jawabannya ternak puyuh tidak perlu pejantan. Langgopo pejantan ora kanggu bos. Ternak puyuh kalau kita manfaatkan hasilnya untuk telur konsumsi itu tidak butuh pejantan, karena kalau ada pejantan itu malah merugikan. Nah, sedikit cerita ya teman-teman. Dulu itu waktu saya masih menetaskan sendiri, nah, saat durunge indukanku do modar kena degluk ya loh bro. Aku kan duwe indukan kan, ada sekitar 300 pasang itu. Nah, saiki wis dadi batang kabeh. Nah, jadi kalau yang jantan itu kan saya pisahkan, tidak dipakai kan. Yang pejantan itu kan tidak dipakai ya. Tapi karena saya kasihan, loh, saya itu kasihan, mau saya sembelih yo ora enak, jek cilik-cilik, meh tak gua aku yo ora tegel. Akhirnya tak lebokke nggon kandang jiji bos. Saya masukkan ke dalam kandang itu satu-satu ya. Jadi satu kotak itu saya kasih pejantan satu-satu. Nah, akhirnya loh, bolak-balik aku gak tegelan ya ngono kuwi. Pejantan itu malah mengawini si betinanya, padahal itu saya kasih cuma 1 lawan 25 ekor betina loh. Hasilnya telur yang buat konsumsi itu malah tidak tahan lama bos. Malah tidak tahan lama telur yang untuk konsumsinya itu. Kenapa bisa tidak tahan lama? Karena telur yang untuk konsumsi itu tidak boleh ada yang telur fertil. Telur fertil itu maksudnya yang dibuai oleh si jantan. Hasilnya kalau telur itu dibuai oleh si jantan, intinya dikawini lah bos, dikawini. Nek manuk wedok dikawini manuk lanang, ndoke iki mau jenenge telur fertil, ndok fertil, ditetesno netes. Ya, diteteske netes nek iki. Nah, karena dikawini oleh si jantan, akhirnya telur itu ada zigotnya. Ya, zigot itu adalah sel telur yang telah dibuai. Jadi nanti zigot itu kalau diingkrami bisa menjadi embrio. Nah, itu mengakibatkan telur yang untuk konsumsi itu tidak awet. Hanya beberapa hari, 3 hari sampai 4 hari, telur yang belum dikirim ya, itu akhirnya menjadi ada bercak-bercak darahnya di dalam telurnya itu. Kalau kita pecah ada bercak darahnya, ono getih ngono lho bos, jadi gilani kan. Nah, itu saya dikomplain bos ya. Telur sudah diambil sama tengkulak ya, 8 dus. Itu akhirnya pas goreng kuwi mau toh, itu ada embrionya. Ada embrionya kecil, calon embrio kecil itu ada, calon embrionya kecil. Jadi pada waktu direbus itu dibuka, itu ada semacam calon embrio yang hampir jadi.
Jadi calon embrio itu berasal dari yang dibuai oleh si jantan tadi ya. Itu yang direbus. Nah, sing parai meneh bos, kan ada yang dijual untuk babeda. Nah, lah pas diceplok ki mau to ana manuke bos ning jero, ana manuke cilik ya. Kan di tengkulak itu tidak langsung dipasarkan ke konsumen. Jadi mungkin sudah ada 1 minggu, nah, itu ada embrionya kecil. Lah bayangno dhewe, bakul babeda lagi nyeplok ndok, ndoke metu piyike bos, wis. Nah, ape ra dipisoi piye bakule cal. Akhirnya saya diprotes. Nah, dan telur yang 8 dus itu tadi dikembalikan ke saya semua bos. Telur yang 8 dus itu dikembalikan ke saya semua. 8 dus iki lho dibalekke ning aku, Bro. Nah, wis duit piro wae kuwi. Dulu telur itu masih 180 ya. Jadi 180 kalikan 8 wis duit piro wae kuwi. Itu kembali sia-sia. Nah, saya cek ternyata banyak sekali dalam 1 dus itu. Saya ambil sampel secara acak, saya pecahi, itu ada embrionya beneran bos. Wes, yo kuwi salahku meneh bola-bali. Yaitu salah saya karena saya kasihan dengan pejantan itu ya. Karena saya kasihan dengan pejantan, akhirnya pejantan itu tidak saya musnahkan. Nah, malah tak worke, tak gathuke, batinku ngen seneng, ngen do kawin ngono kan. Kayak wong nek bar kawin kan ya seneng kan. Ya kuwi malah ora, malah ngrugekno. Nah, itu buat pengalaman. Jadi teman-teman kalau ada pejantannya silahkan diambil, karena telur yang nanti dibuai oleh si jantan itu menjadi telur fertil yang hasilnya nanti tidak awet untuk dikonsumsi, malah merugikan kita bos. Makanya untuk peternak puyuh, kalau kita menginginkan hasilnya itu telur konsumsi, jadi tidak memerlukan pejantan. Itu beda lagi kalau kita peternak puyuh itu untuk penetasan. Nah, itu wajib ada pejantan. Nah, bedanya kalau telur yang seperti ini tidak ada pejantan seperti ini, iki meh mbok ngremi ora bakal dadi bos. Soalnya iki manuk sakmene akeh to iki wedok kabeh. Dia bertelur gara-gara pakan, bukan gara-gara dikawini, dibuai. Jadi telurnya itu tidak ada zigotnya, tidak ada calon embrionya. Nah, tapi kalau untuk penetasan telurnya itu wajib dibuai. Nah, makanya kalau ada pertanyaan ke saya, Bang, itu untuk telurnya yang puyuh petelur bisa ditetaskan ndak? Ya tergantung manuke iki mau mbok lanangan apa ora. Nek ora mbok lanangan mbok kon iso netes kondi, karena tidak ada embrionya telurnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita beternak puyuh ya, itu tergantung ternak puyuhnya itu mau kita ambil telur sebagai telur konsumsi atau sebagai telur fertil yang akhirnya nanti untuk penetasan. Nah, jadi itu jawabannya. Kalau beternak puyuh untuk telur konsumsi tidak membutuhkan pejantan ya bos, tidak membutuhkan pejantan. Tapi kalau telurnya untuk ditetaskan untuk pembibitan itu wajib ada pejantannya. Oke ya, seperti itu. Itu menurut saya. Nek salah dibeneri bos yo. Aku yo ora keminter iki. Cuma menjelaskan semampu saya. Nek salah dikritik. Ngono lho bro. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.